Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Saprudin Maulana pada pembelajaran geografi. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang interaksi desa dan kota, subpokok materi pola keruangan desa. Baik, jika diminta untuk memilih antara desa dan kota, maka yang mana yang akan kalian pilih? Kalau saya akan memilih desa. Kenapa? Karena di desa kita mampu mengembangkan apa yang ada di pola pikir kita untuk membangun desa yang kita diami. Nah, kalau di kota itu pola perkembangannya sudah maju, jadi agak sulit untuk kita melakukan yang namanya perkembangan. Baik. Sekarang perhatikan gambar di samping ya. Ini yang di samping. Nah, kira-kira setelah melihat gambar tadi, yang pertama kalian pikirkan apa? Ya, benar sekali. Gambar di samping ini adalah merupakan gambar sebuah desa. Nah, bisa kita lihat bagaimana rumahnya, pemandangannya. Nah, ya, jadi gambarannya desa seperti ini. Nah, gambar ini saya ambil dari sumber Google. Ya, di mana desa ini adalah sebuah desa di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, setelah kalian melihat gambar sebuah desa tadi, kira-kira kalian tahu tidak pengertian dari desa? Nah, di sini saya mengambil pengertian desa menurut salah satu para ahli, yaitu menurut Profesor Bintarto, di mana desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Pengertian desa tadi sudah saya paparkan dengan jelas ya, itu adalah pengertian desa menurut para ahli. Nah, sekarang bagaimana sih ciri-ciri sebuah desa? Nah, ciri-ciri sebuah desa itu banyak sekali ya yang bisa kita gambarkan. Nah, salah satunya kalian simak gambar di samping. Gambar yang pertama ini adalah merupakan ciri sebuah desa. Di mana kita lihat dari gambar, ciri desa yang pertama itu adalah mata pencarian desa itu semuanya dari sektor agraris. Benar sekali ya, agraris di sini adalah mata pencariannya adalah pertanian. Kita bisa perhatikan, kita bisa lihat ya, di mana seluruh wilayah desa yang ada di Indonesia sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Nah, untuk ciri yang kedua itu adalah perbandingan luas pemukiman dan jumlah penduduk besar. Ya, benar sekali ya. Kalau kita lihat lokasi desa itu wilayahnya sangat luas, sedangkan penduduknya itu sedikit. Nah, dan biasanya jumlah penduduknya itu kurang dari 100 jiwa. Nah, seperti itu untuk desa dengan cirinya yang kedua. Baik, untuk ciri yang ketiga itu adalah hubungan kekeluargaan sangat akrab. Ya, benar sekali ya. Untuk warga desa itu seluruhnya memiliki hubungan yang sangat akrab meskipun mereka tidak satu darah atau istilahnya tidak dalam satu kandungan. Karena mereka memiliki sifat kekeluargaan yang tinggi ini. Salah satu contohnya adalah ketika ada kerja bakti pembersihan lingkungan desa. Nah, di mana seluruh warga desa itu berbondong-bondong atau bekerja sama untuk membersihkan lingkungan desa mereka. Oke, untuk ciri yang keempat itu adalah tradisi masih sangat kuat. Ya, benar sekali, desa itu memiliki tradisi yang sangat kuat dan tidak bisa mereka tinggalkan. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh tradisi di wilayah Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Pasir, yaitu tradisi belian. Nah, di mana belian ini merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Pasir itu untuk mengucapkan atau menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan panen salah satunya. Nah, seperti itu ya untuk contoh tradisi yang masih sangat kuat. Sekarang kita berbicara masalah unsur-unsur desa. Nah, di mana unsur desa ini terdiri atas 3. Yang pertama itu adalah wilayah, di mana wilayah di sini meliputi tanah, letak, luas,
batas, bentuk, dan topografi. Yang kedua itu adalah penduduk, meliputi jumlah kepadatan penduduknya, kemudian itu persebaran penduduknya, dan mata pencaharian penduduknya. Nah, yang ketiga itu adalah tata kehidupan, di mana tata kehidupan di sini meliputi sifat gotong royong, kemudian adat istiadat, tradisi, aturan, dan norma-norma. Nah, inilah yang menjadi unsur-unsur sebuah desa. Apabila ketiga unsur ini tidak terpenuhi, maka wilayah tersebut belum dapat dikatakan sebagai desa. Oke, tadi kita sudah bicara masalah unsur-unsur desa. Sekarang kita bicara masalah potensi desa. Di mana potensi desa ini dibagi menjadi dua. Ingat ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah potensi fisik. Di mana potensi fisik ini meliputi tanah, air, iklim, serta flora dan fauna. Dan potensi non fisik itu adalah masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial desa, kemudian aparatur desa dan pamong desa. Nah, seperti itu ya. Sebelumnya kita sudah bicara masalah potensi desa. Sekarang kita masuk lagi ke tipologi desa, di mana tipologi desa di sini merupakan arah perkembangan dan kemajuan sebuah desa. Nah, di mana ada tiga hal yang menjadi faktor perkembangan sebuah desa. Yang pertama itu adalah potensi yang dimiliki oleh desa. Yang kedua itu adalah interaksi desa dan kota. Dan yang ketiga itu adalah lokasi desa. Nah, ini dia berdasarkan tingkat perkembangannya. Desa dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah desa swadaya. Nah, di sini desa swadaya ini bisa kita ambil kesimpulan itu adalah desa yang masih sangat-sangat tradisional. Nah, di mana di sini hukum itu tidak mengikat, tetapi yang mengikat adalah norma dan adat istiadat yang ada di desa tersebut. Nah, kemudian lembaga-lembaga pemerintahannya itu masih sangat sederhana. Nah, dan juga kegiatan ekonomi masyarakat di sini tergantung dengan alam. Nah, yang kedua itu adalah desa swakarya. Nah, di mana desa swakarya ini sudah mengalami yang namanya transisi. Nah, di mana transisi di sini artinya adat istiadat itu sudah tidak lagi mengikat dengan kuat. Nah, dan kemudian teknologi sudah mulai diterapkan untuk desa swakarya dibandingkan dengan desa swadaya. Nah, yang ketiga itu adalah desa swasembada. Di mana desa swasembada ini adalah desa yang sudah bergerak ke arah yang lebih maju. Nah, salah satu contohnya itu adalah kita ambil Batu Kajang. Di mana Batu Kajang itu desa yang sudah menuju ke arah perkembangan yang lebih maju. Karena apa? Karena sektor mata pencahariannya seluruh warga masyarakatnya itu di sektor jasa dan juga di sektor industri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.